Oke, tadi kita ada contoh 0F, kok jadinya lampunya 0001111 H, ya kan? Jadi cara membacanya itu kita pecah hurufnya. Ya, 0. Tahu dari mana kita buat tabel kebenarannya ya? Kan rumusnya gini, satu agak satu, ya 000 1. Ini kan angka satu, angka satu ya. Kalau 000 sah satu. Nah, gitu. Nah, gimana? 001 0 001 1 01 00 01 01 01 1 0. Kok cepat-cepat ngapalinnya, Pak? Ya sebenarnya nggak perlu diapalin, ini runut aja. Geser ke sini satu, ya kan? Tambah satu, ini penuh, ya kan? Tambah satu, satu satu penuh, geser ke sebelahnya kan gitu. Ya ini dilogikakan saja, satu 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 penuh, satu nol 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 satu nol nol satu, gitu gitu. Udah, ini mah tinggal urutin dari sini. Ya kan, depannya tinggal ganti satu aja. Udah. Nah, kan gitu. Nah, satu 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 aja. Nah, jadi ini adalah angka 0. Ini adalah angka satu. Ini angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 diganti huruf A dia. Ya. Ini 11. Ini 12. Ini 13. 14. Dan ini 15. Jadi kalau saya bikin lampu 01010101 biner, heksanya bagaimana? Nah, 0101 ini 5. Oh, berarti ini 55 heks. Ya, bang ya. Kalau saya bikin flip-flop, misalkan ini tua gapat, tapi itu gantian menjadi tua gapat ini, berarti ini sama dengan berapa? 111 F ya. F ini sama dengan pagar F 0. F sampingnya 0. Tapi dia nggak mau kalau depannya huruf. Harus dikasih 0. 0 F 0. Ya, spasi ya. 0. Kalau yang ini berapa jadinya? Pagar 0. Ya. Secara hek, secara hek, secara bit. Nah, jadi kita mau nulis binar boleh, nulis heksa boleh. Nah, kembali lagi kepada coding ya. Pak, ini kita ngoding dong Pak ini Pak. Ya, penalaran yang paling bagus itu dengan coding karena ada output, ada simulasinya. Kalau kita nggak ngoding, ya kita nggak bisa kebangkit ke logika kita, nggak terstimulasi. Seperti itu. Oke, tadi saya ngetik bukunya di mana tuh? Ini kah? Hilang. Oh, di sini Coursera nih. Nah, di sini. Nah, rekan-rekan saya butuh coding yang namanya apa tuh, display ya. Display itu apa tuh untuk menampilkan pewaktuan. Display mana tadi ya? Coba di sini kayak ini. Display, display, display. Oh, hilang displaynya, sorry. Ya, ambil di sini kan. Jadi saya buat di sini jadi display waktu. Karena displaynya supaya ini, supaya terasa nggak kecepatan kayak tadi kan. Kalau tadi kan kecepatan ya. Oke. Nah, ini delay ini kayaknya sih. Nah, kita kasih delay ini. Saya letakkan kemari. Saya reset dulu.
Oh ini kan tadi terlalu cepat ya, juk jik gitu ya. Oke, jadi kita kasih coding delay. Ya, jadi call habis nyala separuh ke kanan kita call delay. Si waktu dong. Terus yang ini juga sama call delay dong, gitu ya. Oke, bisa sempit ya ini. Ini di bawah itu komentar. Udah Pak, sementara hafalkan dulu ya. Sementara langsung pakai aja template delay ini ya. Delay itu pewaktuan supaya dia tidak terlalu cepat. Ya, jadi nyalakan ini, yaitu ini sama saja dia nih nyala separoh ya, biner sama gini. Jadi ganti-gantian nih yang nyalanya, dung ding gitu ya. Oke. Tik. Oh ini kecepatan ini, sorry. Ini waktunya cepat 1 detik ya. Kita kali 5.000 aja, agak lama. Kita running lagi. Tek, tek, tek gitu ya. Tek, tek gitu ya. Tek, tek. Nyalain ini delay, nyalain ini delay, baik lagi ke atas. Ya, memang kelihatan ada jeda ya rekan-rekan. Tapi nanti saat di alat sudah stabil gitu ya. Ya, delaynya kurang bagus sih. Coba kita cari delay yang lain coba. Mungkinkah ada delay yang lain yang kayaknya tadi saya ada deh. TH0, TL0 ya. Coba saya pakai delay yang nih, pakai delay yang ini coba. Jadi ada rumus beberapa delay ya. Silakan kita pakai. Ini pun ada maksudnya ya, tidak nggak harus hafalan banget gitu ya. Ada maksudnya juga. Saya ambil delay, ada yang sama kan? Ada yang sama ya, oke. Delay 500 ms. Saya coba ke akal delay. Akal delay. Tadi saya lupa ini tentang manggilnya. Akal delay ya, pakai akal ya, oke. Oh, ini 1 detik bah dapatnya. Pewaktuan 1 detik. Oke, kita coba ini dulu. Akal 500 ms. Oh, delay 500 mestinya. Ya, sama aja ya. Artinya ini memang ini kan apa namanya? Di simulator itu kadang tidak sebaik di realnya ya, di implementasi realnya. Nggak apa-apa. Kita contoh. Intinya artinya memang ini flip-flopnya gitu. Tek, 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 tek gitu ya. Kalau kita mau mengganti misalkan variasi yang lain ya silahkan diganti P1. Saya mau dong P1-nya pakai biner aja lah misalkan supaya lebih berkreasi. Misalnya gitu ya. Misalnya saya ganti dengan ini. P1 saya nyalain itu 0011 0011 biner ya. Berarti yang ini juga sama. 1100 1100. Nah, jadi cara bacanya adalah nyalakan ini, nyala kurang lebih 1/2 detik. Habis itu gantian nyalakan yang ini di port 1, ini port 1 namanya ya. Ini P1 ini. Kalau sekali ganti P2 ya nggak nyala dia ya. Ini P1, ini P1. Jadi kalau ini nyala kadang ininya nyala. P1. Akal delay itu ya tadi yang manggil waktu 500 milisecond. Habis itu berarti balik lagi kamu mulai. Balik lagi ke atas maksudnya ya. Dari sini balik lagi ke atas. Looping. Long jump ya. Isi P1 habis itu ke sini. Ya, oke.
Ya, dua-dua ya. Seperti itu. Tapi sekali lagi, ingat, ini adalah active flow ya, sehingga kalau di sini nol, maka di sini nyala. Kalau di sini satu, maka di sini hidup. Kebayang ya? Halo? Ya. Jadi, Pak, saya bisa dong, Pak, bikin lampu muter-muter, Pak, dari sini muter balik lagi ke sini, dari sini muter ke sini lagi, dari sini muter ke sini lagi. Ya, kenapa tidak? Bisa lah. Seperti itu ya. Berarti tinggal nyalakan ini, nol satu, bakal delay. Habis itu lagi eh, nol apa? Satu nol satu call delay, nol nol satu nol 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 apa call delay ya, dan seterusnya nanti muter sampai sini, terakhir di sini adalah satu 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 nol call delay, muter dia nanti. Kebayang ya, ada yang masih bingung ini, di sini ada yang masih bingung sampai sini. Ini adalah contoh kayak kalau kemarin kita belajar CLI ya kan, belajar Linux dasar. Nah, ini adalah contoh bahasa eh, operating system juga ya, operating system juga untuk suatu hardware. Ya, ini aslinya ya, aslinya ini bahasa mesin tuh assembler. Jadi nanti semuanya itu bahasa-bahasa yang tadi akan ke bahasa mesin ya, bahasa mesin yang dari operating system nanti larinya ke compilernya ke bahasa-bahasa ini, assembler ya. Oh, itu Pak sejarahnya awal, kasihan banget orang zaman dulu yang apa yang ngoding-ngoding itu. Terbatas ya, terbatas dalam hal kekuatan daya ingat, kekuatan rajin ngulik kan gitu kan. Yang sekarang instan-instan aja udah bisa. Ya kan? Instan-instan udah bisa. Sama dia paham dengan alurnya. Oke. Pak, tadi kok lampunya kok kacau Pak lampunya ini. Karena di sini susunannya itu ya berbeda dengan lampu ini. Nah, ini saya backup dulu. Saya copy, saya masukkan ke dalam modul dulu ya. Nah, ini saya merger. Nggak ada di merger ini. Ini pixel. Oke. Kita kasih gambarnya ya. Oh, tadi belum kita print screen. Nggak ada yang mau ditanyakan, silakan. Pak, kita mau bahas lampu LED, coba ya, lampu LED. Lampu 7 segment ya. Oke, kita coba lampu 7 segment. Nah, ini adalah lampu 7 segment. A, B, C, D, E, F, G. Ya, dot point. Ya, H ini. H ini. Jadi kalau huruf angka satu, berarti yang nyala adalah B dan C. Halo, halo, paham ini? Ya, kalau nyala, angka B dan C-nya ini yang nyala. Kita coba ke notepad, coba. Bantu saya. Berarti A, B, C, D, E, F. Ya, G. F, G, H. A, G, F, C, D, E, D, ya. A, B, C. Nah, jadi gini. Ini susunannya kayak gitu. Jadi kalau kita pengen menyalakan angka satu, ya, B dan C yang nyala. Yang lainnya nol. B dan C doang. Nah, ini nyala angka satu. Kalau nyala angka 2, yang nyala angka berapa aja? Angka 2. A, G, E, D. Betul? Betul, bantu, bantu. Angka 2. A, yang nyala ya. B, G, B, G, E, D. E,
D. D. Nah, ini angka dua. Angka nolnya belum lah ya. Angka nol. Nol nyala semua ya, kecuali G dan H. Nyala semua kecuali G dan H. Dua, dapat. H mati. G mati. Berarti kita dapat apa? Nol, satu, dua, dan seterusnya. Halo, halo, kebayang nih? Ada yang bingung sampai sini? Kalau kita menyalakan angka 3, berarti kan angka 3 itu apa? A, B, G, C, D. Betul kan angka 3 kan gitu kan? Set, set, ya. Angka 3 ini. Dua, dapat, enam, tujuh. Yang nyala adalah A, B, G, A, B, G, C, D. C, halo? Ada yang masih bingung? Oke. Ini adalah aktif high masih ya. Nah, karena tadi kita menganut konsep active flow di elektronik sekarang di inverse dibalikannya. Berarti satu satu dapat di inverse karena dia active flow. Kalau yang ini dibalik ya. Berarti dua dapat. Kan yang nyala adalah kalau ini berarti dua ya. Jadi dibalik aja satu nol nol satu nol. Inverse ini berarti satu nol satu satu. Nah, seperti itu. Kita buktikan. Oke, kita kembali lagi. Semua tadi tetap di port satu dia. Tadi di port satu dia nih. Oke, kita cacah ya. Dia jadi angka nol, satu, 2 dan seterusnya. Set. Ini dia. Move P1 sebagai biner. Terus akal di satu, dua, tiga, empat, empat ya. Ini angka nol, ini angka satu, ini angka dua, ini angka jangan lupa dikasih pagar. Di P1 tetap ya, karena ini P1 nih, ini P1 nih. Delay tetap sama ya, karena kan sebagai pemanggil aja biar ada jeda. Kalau nggak ada delay, dia cepet sekali dia baru nanti munculnya di sini. Oke, kita assemble, compile ya, baru kita running. Dua, satu, nol, tiga, dua, satu, nol, tiga. Ada yang salah ya? Dua benar, satu benar. Nol, ini mah delaynya aja yang masalah ya. Nol, satu, dua. Tapi udah muncul ya angka nol dapat, satu dapat, tiga dapat, dua dapat. Oh, mudah ya Pak ya, kayak gitu Pak. Eh, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang bingung sampai sini? Saya copy lagi ke modul Seven Segment. Tadi kita lah tutup ya, tutup ya. Oh, berat banget ini. Oh, karena saya buka banyak banget di browser ya, jadi agak ini. Running lagi. Nah ini nyala juga. Kenapa? Karena ini sama dia, sambungannya sama jadi rangkaian tadi. Monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Pak, berarti berikutnya bisa ada pangkal 4, 5. Nah, itu tugas kalian nanti latihan ya. Jadi angka 4. Jangan lupa di invert. Eh, tadi saya mau ngopi ini nih, rangkaian ini. Jadi A, B, C, D ini harus tahu ya konsep dasar lampunya. Atau kita ambil aja dari luar pola A, B, C, D, E, F, pada F. Nah, ini dia nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, P. Ini dia aktif low atau aktif high ini. Kita lihat VCC, VCC. Oh, ini aktif. Kalau ini masih aktif high ini. Ini aktif high ini. Kenapa? Karena VCC-nya dia nyala. Ini VCC kan ya masuk ke seven segment. Ini nyala berarti. Ini Arduino-nya. Oh, ini aktif loh bener. Kita pakai ini aja. Sama nih. Karena dia masuk ke perangkat. Ya, ini kan Arduino-nya di sini. Apa microcontroller-nya di sini. Ini saya kopikan. Pusing udah? Halo, udah pusing ini? Ada bingung? Ada kendala? Pak, saya kan Pak, tadi ah, kita pakai haknya, Pak. fisika saya Pak kok ngoding sih Pak gitu ya. Halo, kenapa? Kenapa? Tadi kenapa kita pakai hak? Oh ya pakai H, H hexa berarti ya. Itu hak itu hex. H, H itu di sini nih. Yang ini. Iya ini dot H Yang ini. Itu dot H. um, Kalau yang ini kan biner, ya kan? Biner, ya kan? Gitu. Dan di inverse dibalik ya. Oke. Yang lainnya, Pak, enakan ini deh Pak kita apa namanya tugas-tugas PDF biasa aja Pak. Nah, kita kan orientasinya sekarang pada praktek. Ya. Kalau kebanyakan tulis teori, nah itu udah banyak ya dicari ya, ChatGPT bisa ya. Nah, ini ada wawasan rekan-rekan ya. Yang selama ini dikuasai ya dipahami orang elektro kita tahu. Oh, assembler saya pernah nyoba minimal ngerasain seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita satu lagi materi tentang button ya. Pas ini dipencet nyala angka satu. Pas ini dipencet nyala angka dua. Pencet, nah, gitu ya. Jadi ada input, inputnya berupa button. Tidak harus dari button, bisa juga input itu dari sensor. Dia mendeteksi ada suhu yang panas, seakan-akan tombolnya ketekan. Dia mendeteksi ada orang lewat, seakan-akan tombol ini ketekan. Misalkan, nanti di sini tinggal bicara alarm atau indikator gitu. Misalkan ya. Oke, bagaimana cara inisialisasi button? Oke, saya sudah menyiapkan di dalam modul. Tapi ini belum lengkap ya. Nah, di sini rekan-rekan, eh kita inisialisasi. Bentar ya, tombol itu dari mana tombol itu berada? Switch ya, ini kan switch ya. Switch ini dia nyambung kepada port 2. Ya, switch ini nyambung kepada port 2. Port 2. Oke, kalau ini decoder. Seven segment itu decoder ya. Oke, switch ya, kita ke port 2. Nah, di sini. Ini aktif loh ya. Port 3-nya itu untuk apa dia tadi ya? Port 3 itu dia nggak. Port 3 ya. Oh, port 3 ke seven segment ya, ke decoder ini. Decoder ini FEH FEH. Jadi dia mensupport untuk mensupport ini tadi dia pakai FEH ya. FEH FEH.
untuk display ya. Oke, kita sederhanakan gini dulu. Kita pakai kita pakai jam bit ya. Jam lompat bit, jam bit. Move A, koma P. Semua tergantung pada poin P2. Ini yang bingung di sini nih. Ini nggak pakai, saya matikan dulu aja deh. Port 3-nya saya matikan dulu. Oke, biar nggak bingung ya. Saya ambil yang penting-penting saja. Port 1 itu sebagai segment. Oke. Move A, P2. Ini artinya dia variabel global ya. Karena inputnya adalah port 2 nih. Kita kasih P2 sini. Nah, jambit jika yang dipencet adalah tombol ke 0, 0 itu ngambil dari port 2 dia. 0 ya. Kalau ini dipencet ya, ACC 2.0 kan indeksnya mulai dari 0 ya. Maka dia lari ke cek switch 1. Artinya dia lari ke sini. Menampilkan angka 0. Tampilin dong angka 0 gitu maksudnya. Ya. Kalau dia ditekan, dia lari ke angka 0. Oh, salah-salah. Bukan begitu. Jadi cara bacanya gini. Eh, ini utamanya ya, ini menu utamanya ini. Utama. Semua tergantung daripada port 2. Oke, port 2 dioper ke akumulator ya. Apakah tombol 0 ditekan? Kalau iya, dia turun ke bawah sini. Tampilkan angka 0. Kalau tidak, coba cek cek switch 1. Kalau tidak, cek switch 1. Ya kan? Tapi kalau iya, dia akan tampilkan angka 0. Akol angka 0. Angka 0 itu belum dibuat ya. Ini angka 0, angka 1. 0, 1, mungkin angka 2, 3. Misalkan ya, angka 2, angka 3. Atau nggak usah ribet deh, yang gampang aja deh. Nah, matiin aja. Nah, gini aja. Tapi tadi kita butuh ini, indikator button tadi. Angka 1 apa, angka 2 apa, angka 3 apa. Ini baris sederhana ya, kita buat yang lebih sederhana. Nah, ini dia nih. Oh, tadi agak ribet. Kita buat yang seperti ini. Bentar saya pancing dulu di sini. Saya taruh. Nah, kalau dia angka 0, kalau dia mencet jambit angka 0, dia turun ke bawah sini. Ya, maka dia menampilkan P1 sebagai, tampilkan P1 sebagai angka 0 nih. Ini angka 0 tadi kan? Kan 0 yang ditekan. Oke. Kalau dia tidak ditekan, coba cek tombol angka 1. Nah, gitu maksudnya ya. Maka dia lari ke angka satunya, angka 1. Kalau dia ditekan tombol ke satunya yang ini, ya, maka dia akan menyalakan. Kalau udah, dia akan balik lagi ke main loop. Nah, main loopnya ini. Habis nyala angka 0, ya, dia akan kembali ke atas lagi. Nah, kalau tidak ditekan, ya coba switch 2, mungkin angka 2 yang ditekan, gitu ya. Kalau tidak, ya coba switch 3. Ya, oke, yang ketiga ini dia akan ini. Nah, balik lagi ke atas. Nah, sekarang kita bikin switch
Twist tiga. Mungkin nggak ditekan nih. Mungkin tombol tiga cek. Tombol tiga ditekan. Tidak ditekan ya udah balik lagi ke atas. Balik lagi ke atas ini kalau tidak ditekan. Ya kan? Udah habis. Ini baru. Tuh. Hmm. Awalnya dia dimatiin dulu ya. FF itu kan satu semua ya. Mati semua tuh. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita pump pellet. Lalu kita running. Ya, mati semua nih. Tekan tombol angka nol. Klik. Nyala angka nol. Betul. Matiin. Tekan angka satu. Nyala angka satu. Kalau yang ini, yang efek ya ditekan. Ya. Oh, mestinya di sini ada tombol reset. Jadi kalau tidak ada yang ditekan, maka dia kembali ke default. Ya, defaultnya kita kasih ini nih, order. Salah tulis aja nih. Ya. Kita pakai SJMP boleh, LJMP boleh ya. Short jam sama long jam. Balik lagi ke atas. Ini berarti ke order. Berarti mematikan semuanya nih. Hmm. Supaya nggak nyisain yang tadi. Nah, oke. Berarti harus jelas, harus teliti pemrogramming itu ya. Ini melatih sebenarnya. Bahasa apapun terserah. Ya, angka nol, angka 2, angka 3. Ya. Kalau matiin else, matiin selain itu, mati nggak ngaruh dia. Angka 1, nah, bayang ya. Ada delay dikit. Oh, begitu Pak. Mudah ya. Ya mudahlah, lah pokoknya. Ini tombol mengakses lampu. Tetap P2 ya. Jadi acuannya P2 di sini diinisialisasi. Berarti ACC-nya mengambil dari P2. P2. Saya kompas ke sini. Button ya. Ini coding yang simple. Pencet tombol apa? Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan.